membeli tomat. Sudah dibeli di belah 4. Kalau ingin selamat dunia akhirat, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan pengurus beserta imam Masjid Nurul Iman Lubuk Tukok, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus anak-anak kita dari Rumah Tahfiz Quran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada subuh ini kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka yang pertama salat subuh berjamaah, yang kedua kita laksanakan sebentar kuliah subuh atau pengajian subuh sebelum kita melaksanakan salat sunnah isyraq. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pernah pada suatu ketika Rasulullah sedang ceramah di hadapan sahabat-sahabat. Beliau pun berkata, wahai sahabat-sahabatku, di hari akhirat nanti ada umatku yang tidak akan masuk ke dalam surga. Mendengar Rasul berkata seperti itu, sahabat-sahabat pun tercengang sambil berkata, ya Rasulullah, siapakah umatmu yang tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Dijawab oleh Nabi, umatku yang tidak akan masuk ke dalam surga di hari akhirat nanti adalah umatku yang pelit. Kalau bahasa kita di sini pelit apa itu Pak? Kikik, dokian, kalau bahasa Riaunya. Kalau bahasa kami di Labuhan Batu, Sumatera Utara, olim. Lalu ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi Rasul, ya Rasulullah, siapakah umatmu yang pelit itu? Dijawab oleh Nabi, umatku yang pelit itu, umatku yang bakhil itu adalah ketika disebut namaku mereka tidak mau bersolawat. Padahal di dalam Al-Quran sudah disebutkan oleh Allah dan itu dibaca ketika akan mengumandangkan azan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat mereka bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu dan ucapkanlah ucapan keselamatan yang sempurna. Sesungguhnya yang memberikan syafaat di
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini dari akhirat kelak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena sering kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejenak Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Karena ada pepatah orang tua dahulu mengatakan, tak kenal tak sayang maka tak cinta. Kami ini dari Himpunan Mubalik dan Mubalighah Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Jadi dalam organisasi kami itu ada satu program, ketika ada peluang waktu libur, kemudian ada duit, maka kami akan pergilah ke tempat-tempat. Satu, di sana ada tempat wisata religi. Kemudian yang kedua, ada bisa jamaah yang dikunjungi, dan yang ketiga ada perhimpunan mubalik di suatu daerah tersebut. Kami berangkat hari Jumat pas pukul 15.00 WIB sesudah sholat Jumat. Sampailah kami di masjid apa namanya itu di Darus di kemana? Al-Ikhwan. Sampailah kami di sana sekitar jam 3:30 subuh. Berarti lebih kurang 12,5 jam perjalanan kami dari Rokan Hulu sampai ke Padang. Kenapa? Ini Adinda Rusdi Sibagaria ini adalah satu teman dan sahabat, yang kedua sudah saya anggap sebagai adik. Kenapa? Kami sama-sama kuliah dulu di Bukit Tinggi. Dulu namanya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, sekarang menjadi Universitas Islam Negeri. Jadi tempat saya tinggal sama beliau dekat, lebih kurang sekiloan. Beliau tinggal di musola, saya juga tinggal di musola. Jadi ini anak-anak tahfiz Quran ini, saya yakin dan percaya suatu saat nanti pasti mereka ini akan menjadi orang yang berhasil sebagaimana halnya Adinda Rusdi Sibagaria. Saya jadi imam. Bayangkan di masjid Bapak Ibu, di musola tempat saya tinggal, mulai sejak 1990 sampai tahun 1999. Berapa tahun itu? 9 tahun saya tinggal di musola. Apa yang tidak saya kerjakan? Membersihkan musola, membersihkan kamar mandi, membersihkan WC. Kalau ada di sana kotoran saya bersihkan. Nah, kenapa? Karena yang ada di dalam hati saya itu adalah bagaimana saya menjadi anak yang berhasil dan membanggakan kedua orang tua, tapi mereka tidak susah dengan saya. Saya ngajar ngaji. Nah, jadi Bapak Ibu, tahun 99 saya tamat kuliah. Setelah selesai saya tamat kuliah, putus hubungan. Tidak pernah lagi komunikasi. Kemudian ada lagi kakak Adinda ini sama abangnya, almarhum Asban Sibagaria. Itu teman akrab saya, karena dulu kalau demonstrasi di Kota Bukit Tinggi yang menjadi koordinator lapangan, inilah dia beliau saya dari. Kemudian ada lagi kakak beliau, Kak Rayo, ada lagi Ani dulu, tapi sudah juga almarhumah. Jadi kemarin Bapak Ibu, Kak Rayo ini wisuda 97. Sekarang 2024, berarti 27 tahun tidak pernah komunikasi dan tidak pernah
berjumpa. Saya jumpai kemarin ke sana, ke Barus. Jadi Bapak Ibu, kami dari rumah himpunan Mubalik dan Mubaligh pergilah ke atas kuburan Syekh Mahmud namanya. Yang saya bayangkan itu tidaklah seperti yang saya lihat kemarin. Jadi begitu saya sudah naik derajat, kemudian ada jurang yang paling terjal lagi. Saya sudah berpikir, ini kalau saya lanjutkan, takut saya nanti kalau pusing saya jatuh. Duduk saya, tapi ada yang membuat semangat saya. Ada ibu-ibu lebih tua dari saya, kok bisa sampai di atas? Saya enggak. Saya laki-laki, ini ibu perempuan, udah tua dari saya, dia sampai di atas, saya tak sampai. Malu saya, artinya saya paksakan sampai juga di atas. Setelah itu jumpalah dengan kakak Rayo. Jadi Bapak dan Ibu, kami datang ke sini itu adalah ingin wisata religi saja sebenarnya. Tapi alhamdulillah karena jumpa dengan Adinda Rusdi, kami jamu Allah di sini. Pada subuh ini dimintalah kami untuk memberikan ceramah. Ini Al-Ustaz Ahmad Siregar SPDI. Walaupun di awal abang yang jadi imamnya karena dulu abang Qori, memang saya dulu di Sumatera Barat jadi Qori. Jadi saya bilang, Adinda, biarlah Ustaz Ahmad Siregar saja yang menjadi imam. Kenapa? Saya kan sudah Siregar. Kemudian saya tunjuk lagi Siregar yang menjadi imam. Maksud saya itu apa? Saya ingin membuktikan bahwasanya Siregar itu tidak kaleng-kaleng. Jadi kalau saya lihat dan misalnya ada juga mereka Siregar itu, kalau yang Siregar di situ tak tahu saya. Mudah-mudahan suaranya persis seperti suara kami yang berdua itu. Kemudian ini ada Ustaz Toto. Beliau ini adalah Ustaz dan ini juga ada Adinda Fajri Sabti. Ini ada Ustaz. Kemudian yang lain tadi mungkin karena kecapean, ayam-ayam betisnya sehingga tidak sempat ikut bersama kami. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang mulia dan agung. Pada subuh ini saya sampaikan kepada kita hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah panggillah sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sahabat-sahabat tolong mendekat dengan Ali. Begitu sahabat-sahabat mendekat dengan Rasul, apa kata Rasul? Ala akhbirukum an tuharramu alaihinna. Wahai sahabat-sahabat, inginkah kamu aku beritahu? Inkah kamu aku beri kabar orang-orang yang akan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam api neraka? Mendengar kata Nabi yang seperti itu, langsung dijawab oleh sahabat. Qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul, kami ingin tahu siapa-siapa saja golongan manusia yang akan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam api neraka. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, golongan manusia yang akan diharamkan oleh Allah, termasuk kita yang hadir pada subuh ini. Amin. Qala, dijawab Rasul, ala kulli hayyinin wa layyinin wa qaribin wa sahih. Wahai sahabat-sahabat, kalau kamu ingin tahu siapa-siapa saja golongan manusia yang akan diharamkan oleh Allah, ini dia, satu hayyinin. Hayyinin itu artinya adalah orang yang tidak pernah resah dan gelisah dalam hidupnya. Saya tanya dulu ibu-ibu yang di belakang, walaupun cuma 1, 2, 3, 4, 8 orang, 1, 9, tidak jadi masalah. Kira-kira yang di belakang korulega atau tidak? Ibu-ibu yang di belakang sana pernah resah apa tidak? Pernah ibu gelisah apa tidak? Pernah. Yang bapak-bapak saya tanya lagi, bapak-bapak yang hadir ini pernah galau tidak? Nah, sering, bukan pernah, sering. Kita yang hidup di atas dunia ini sudah pasti pernah resah, pernah gelisah, dan juga pernah galau. Padahal Rasulullah katakan, orang yang tidak pernah resah dan gelisah dalam hidupnya, orang yang tidak pernah galau
Bukan sombong saya, kepada sekolah saya juga. Ini pimpinan pondok pesantren Tahfiz Quran Darul Quran Darussalam. Maka saya suruh belajar jadi imam. Kita pernah resah dan gelisah dalam hidup. Sebab apa? Kita punya persoalan dan masalah dalam hidup. Siapapun orangnya. Tapi Bapak Ibu jangan disebabkan persoalan dan masalah dalam hidup. Jangan disebabkan galau di dalam hidup ini. Sehingga hati kita ini tidak pernah merasa tenang dan tidak pernah merasa tentram. Jangan. Atasi persoalan dan masalah dengan baik. Bagaimana caranya? Mudah. Nih bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ini, kalau pernah resah dan gelisah di dalam hidup, masalah itu mudah diatasi. Bagaimana caranya? Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Satu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kamu ingin tenang, jiwa kamu itu ingin tentram, semua persoalan dan masalah ini bisa kamu hadapi dengan baik kata Allah. Zikir. Makanya sesudah sholat itu Rasulullah menganjurkan kepada kita zikir. Cuma terkadang itulah Pak, kalau kita bapak-bapak ini, apalagi sudah sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cus, langsung pulang. Terkadang hari Jumat itu yang tinggal sampai depan aja lagi. Ikut terkadang yang sebelah sana separuh habis, yang sebelah sana pun udah habis. Padahal Rasulullah menganjurkan agar kita berzikir sesudah sholat. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan ketenangan jiwa dan ketentraman batin. Sebab apa? Orang yang tenang jiwa, tentram batinnya, tidak pernah resah dan gelisah dalam hidup, diharapkan oleh Allah masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada subuh ini adalah termasuk orang-orang yang tidak pernah galau dalam hidup. Amin. Satu. Yang kedua, orang yang diharapkan oleh Allah masuk ke dalam api neraka adalah layyinin. Saya ini namanya Pak berlian. Di Rokan-Hulu penduduknya lebih kurang 550 orang, yang nama berlian cuma satu saja. Di kampung kita ini ada nama berlian. Nah, berlian yang nyambung berlian. Berlian itu bahasa Arab Pak. Berlian itu asal katanya satu birun, yang kedua lainun. Birun itu artinya adalah baik. Lainun itu artinya lemah lembut. Jadi berlian itu artinya adalah orang yang baik, orangnya juga lemah lembut. Kalau tak percaya, berapa dadar. Lainun artinya adalah orang yang lemah lembut. Apa yang lemah lembut? Satu, tutur sapa. Yang kedua, perbuatan. Makanya Rasulullah katakan, kalau sudah seperti itu, tutur sapanya lembut, tidak pernah menggunjingkan orang lain, tidak pernah mengata-ngatai orang lain, tidak pernah menceritakan aib orang lain, kemudian perbuatannya itu sangat disenangi oleh orang lain. Inilah baru yang disebut dengan muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar orang Islam itu, kata Rasulullah, adalah orang yang bisa menjaga lidahnya, orang yang bisa menjaga ucapannya dan bisa menjaga perbuatannya, sehingga orang lain merasa aman dan merasa nyaman, keluarga merasa aman, tetangga merasa nyaman, masyarakat yang banyak merasa aman dan merasa tentram dari ucapan dan perbuatannya. Saya tanya ibu-ibu yang di belakang pernah mengata-ngatai orang atau tidak? Sering juga. Menggunjingkan orang pernah? Pernah. Jangan lagi. Kita jaga ucapan ini, jangan sampai mengata-ngatai
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa tempatnya pasti dalam surga. Berarti orang yang menjaga lidah, orang yang menjaga ucapannya, diajarkan kelak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Jadi memang kalau saya lihat kita yang hadir ini adalah termasuk orang-orang yang bisa menjaga ucapan dan bisa menjaga lidahnya. Amin. Dua, yang ketiga, golongan manusia yang akan dimasuk, golongan manusia yang akan diharamkan Allah masuk ke dalam api neraka itu adalah qoribin, orang yang dekat. Dekat kepada siapa? Satu, kepada Allah. Yang kedua, kepada sesama manusia. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Ibadah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada sesama manusia? Jalin silaturahim. Ibadah. Bapak dan Ibu, ibadah itu luar biasa. Kita yang hadir pada subuh ini, paling tidak ada 4 keuntungan yang Allah berikan. Satu, begitu kita sampai di masjid, ada yang sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah dikumandangkan azan subuh, kita sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh yang disebut dengan sholat sunat fajar. Luar biasa pahala yang Allah berikan kepada Bapak Ibu yang setiap subuh sebelum mengerjakan sholat wajib terlebih dahulu sholat sunat. Kata Rasulullah, orang yang melaksanakan sholat sunat fajar atau sholat sunat sebelum subuh itu lebih baik bila dibandingkan dengan seisi dunia ini. Bayangkan Bapak Ibu, kita cuma sholat sunat 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh, itu lebih baik bila dibandingkan dengan seisi dunia. Bukan seisi simbolkan dengan tapak di tengah saja, seluruh dunia. Itu luar biasanya. Jadi Bapak Ibu nanti usahakan sebelum sholat wajib waktu subuh laksanakan dulu sholat sunat fajar. Yang kedua, keuntungan yang Allah berikan kepada Bapak Ibu, nih bekas telapak kaki dan bekas tempat duduk yang ada di sajadah, yang ada di karpet ini akan menjadi saksi di hari akhirat. Itu yang sering kita baca suatu sebut waktu subuh Jumat, siang Jumat, atau sore Jumat bagi ibu-ibu yang ada wirid. Apa itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Coba lanjutkan Bapak Ibu. Kenapa? Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Kalau cuma perkara mobil, jangan Bapak Ibu, nanti kamu bisa lanjutkan itu. Sesungguhnya orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah di hari akhirat kelak akan dibangkitkan. Orang yang diwafatkan saat ini di hari akhirat kelak akan dihidupkan oleh Allah kembali. Maka setiap bekas-bekas kebaikan yang mereka kerjakan ketika hidup di atas dunia akan menjadi saksi, dan insya Allah itu yang akan memasukkan mereka ke dalam surga. Setiap subuh Bapak Ibu datang ke masjid, kemudian ada bekas telapak kaki, ada bekas tempat duduk di masjid ini, itu nanti akan menjadi saksi, dan insya Allah itu pula yang mengantarkan Bapak Ibu masuk ke dalam surga. Makanya jangan malas datang ke masjid. Dekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Harta kita ini Bapak Ibu tak bakalan dibawa. Orang jujur sebelum saya akhiri, Ibu sudah pernah melihat orang meninggal? Jangan takut menjawabnya. Ibu sudah pernah melihat orang meninggal? Baik, bapak-bapak yang sebelah kiri saya ini sudah pernah ikut memandikan orang meninggal? Bapak-bapak sudah pernah ikut mengafani orang meninggal? Baik, Bapak Ibu sudah pernah ikut mensolatkan orang meninggal?
Baik, Bapak Ibu sudah pernah ikut mengantarkan mayat ke kuburan? Sudah pernah menyaksikan mayat dimasukkan ke dalam liang lahat? Bapak Ibu sudah pernah dikuburkan? Belum, saya pikir sudah. Kalau kita sudah pernah melihat orang meninggal, sudah pernah ikut memandikan orang meninggal, sudah pernah ikut mengafani orang meninggal, sudah pernah ikut mensolatkan orang meninggal di masjid, dan bahkan kita sudah ikut mengantarkan mayat, kemudian kita saksikan mayat dimasukkan ke dalam liang. Pertanyaan saya, harta dibawa tidak? Mobil dibawa tidak? Bapak, kita yang punya mobil nggak bakalan dibawa ke kuburan. Di Rokan Hulu kalau ada orang meninggal, ahli waris atau anak orang yang meninggal, bukan mobil yang dimiliki ayahnya itu, bukan mobil yang dimilikinya itu yang mengantarkan mayatnya ke kuburan. Lalu siapa? Ditelepon. Apa yang ditelepon? Ambulan gratis. Maka di sana apa? Yang paling laku itu apa? Satu, ambulan-ambulan partai gratis. Yang kedua, ambulan-ambulan mau calon bupati dan calon wali kota. Itu wes muncul itu. Ditelepon. Kenapa gratis? Padahal dia punya mobil, pagi hari berangkat dari rumah, sore nanti baru pulang ke rumah. Untuk apa? Cari duit. Untuk apa cari duit? Supaya bisa beli mobil. Ternyata setelah dia mendapatkan mobil, dia nikmati mobil. Tapi ketika dia meninggal, bukan mobil itu yang mengantarkan dia ke kuburan, tapi justru adalah ambulan. Artinya adalah seberapa banyak pun harta kekayaan yang kita miliki di atas dunia, pasti bakalan kita tinggalkan. Mobil tinggal, kebun sawit tinggal, kebun karet tinggal, rumah yang besar tinggal. Jangankan rumah yang besar, orang rumah yang besar pun tinggal. Beribadah. Jadi saya perhatikanlah tadi itu. Masjid Nurul Iman Lubuk Tuko, donaturnya luar biasa, Pak. Bapak Ibu yang setiap bulan setor walaupun 10.000 atau mungkin ada yang 5.000, luar biasa pahala yang Allah berikan. Itulah untuk kita. Sementara harta kekayaan yang kita tinggalkan bukan untuk kita, lalu untuk siapa? Ahli waris yang kita tinggalkan. 10.000 yang setiap bulan Bapak Ibu setorkan untuk menyelesaikan pembangunan masjid kita. Itulah nanti yang mengantarkan Bapak Ibu masuk surga. Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Sebelum mata pejam, ada apa? Lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Di suatu masa nanti kita akan pergi, tinggalkan dunia ini, menghadap Ilahi. Apa yang akan dibawa sebagai persembahan selama di dunia, lupa mengerjakan apa yang akan dibawa sebagai persembahan selama di dunia, lupa mengerjakan. Tinggal apa yang kita infakkan, itulah untuk kita. Termasuklah snack yang sudah disediakan di luar. Itu ada snack yang mengantarkan snack itu luar biasa pahalanya. Apalagi nanti sesudah ini kita nikmati. Maka Bapak dan Ibu, di dalam hidup ini, ayo kita sering mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah kepada sesama manusia dengan menjalin silaturahim. Jangan sampai ada di antara kita ini yang terputus hubungan silaturahim, baik dengan orang lain, terlebih dengan keluarga kita sendiri. Keempat, golongan manusia yang akan diharapkan Allah masuk ke dalam api neraka adalah sahlin. Sahlin itu artinya adalah orang yang mau menyenangkan orang ketika dalam keadaan
di tengah-tengah masyarakat kita, di dekat rumah kita, ada orang yang susah, anaknya tidak bisa sekolah, anaknya sudah yatim, maka kita pun tergetuk untuk membantu mereka. Oleh Rasulullah katakan, ini adalah golongan manusia yang akan diharapkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang yang lemah, ada orang yang tidak mampu, terlebih mau sekolah, apalagi sekarang UKT itu luar biasa mahalnya, maka ada di antara kita jamaah ini membantu anak kita yang mau kuliah, terlebih-lebih nanti kuliah di perguruan tinggi agama. Luar biasa pahala yang Allah berikan kepada Bapak Ibu, sehingga Rasulullah katakan ini adalah golongan manusia yang akan diharapkan oleh Allah masuk ke dalam api neraka. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, karena waktu kita sekarang sudah jam 6, kami juga setelah selesai ini mau pulang kami lagi. Tapi kami ke Journey dulu, kemudian langsung kami Pasaman, karena di Rawa itu ada simpang langsung masuk ke Rokan, masuk kiri kemudian sampai di Rokan. Karena besok hari Senin kami sudah beraktivitas. Jadi kami doakan seluruh jamaah masjid Nurul Iman dalam keadaan sehat walafiat, dan termasuk golongan manusia yang akan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam api neraka sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Amin. Amin. Terima kasih. Andai kata ada penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, atau ada yang tidak sesuai dengan adat istiadat kita di sini, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.